Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, dosen, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Taufik Ismail dari Program Studi Manajemen Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari kajian makalah mengenai sejarah perekonomian Indonesia sampai perkembangan industri, sektor ekonomi, dan sektor perkebunan. Mengapa topik ini penting? Karena memahami dinamika sejarah ekonomi Indonesia menjadi pondasi dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan adaptif pada masa depan. Ya, makalah ini mengkaji sejarah perekonomian Indonesia dari masa awal hingga modern dengan fokus pada transformasi sektor agraris, perkebunan, dan industri. Studi pustaka menunjukkan perubahan signifikan struktur ekonomi dipengaruhi kebijakan pemerintah, perubahan sosial, dan dinamika global. Pemahaman sejarah ekonomi Indonesia penting bagi dasar perumusan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan adaptif di masa depan. Berikut overview dari presentasi kali ini. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah dan tujuan. Yang ketiga, landasan teori. Yang keempat, pembahasan. Dan yang kelima, kesimpulan dan saran. Selanjutnya, latar belakang. Yang melatar belakangi judul makalah ini adalah yang pertama, proses sejarah panjang dan dinamis perekonomian Indonesia. Yang kedua, perubahan struktur ekonomi dari agraris ke kolonial, perkebunan, lalu industri, dan modernisasi. Yang ketiga, pentingnya memahami sejarah ekonomi untuk kebijakan masa depan. Memang perjalanan perekonomian Indonesia mengalami perjalanan panjang dan dinamis. Awalnya Indonesia dikenal sebagai negara agraris, kemudian masuk ke era kolonial dengan didominasi sektor perkebunan dan akhirnya bertransformasi menjadi negara dengan sektor industri yang berkembang pesat. Pemahaman terhadap perubahan struktur ekonomi ini sangat penting untuk menilai kebijakan ekonomi yang pernah ada dan yang sedang dijalankan. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana perkembangan sejarah perekonomian Indonesia. Yang kedua, bagaimana kebijakan industri dan perkebunan Orde Baru. Selanjutnya, faktor apa yang menjadi keberhasilan kebijakan pemerintahan. Lalu tujuan, yaitu mendeskripsikan perkembangan ekonomi. Yang kedua, menganalisis kebijakan Orde Baru. Dan yang ketiga, mengidentifikasi faktor keberhasilan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, landasan teori. Sistem ekonomi pasca kemerdekaan. Sistem ekonomi Pancasila yaitu dengan asas kekeluargaan, gotong royong, dan peran negara. Sistem ekonomi pasca kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang menekankan asas kekeluargaan, gotong royong, dan peran negara. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia mengadopsi dua fase sistem ekonomi utama, yaitu era ekonomi liberalis kapitalis dan era ekonomi terpimpin dan etatis. Sistem ekonomi yang dikembangkan dikenal dengan sistem ekonomi Pancasila, yang mengedepankan asas kekeluargaan, gotong royong, dan peran aktif negara dalam menguasai cabang produksi penting demi kesejahteraan rakyat. Sistem ini berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang menegaskan bahwa kekayaan alam dan sumber daya ekonomi harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya, sistem ekonomi demokrasi liberal dan terpimpin. Demokrasi liberal, pada masa demokrasi liberal, sistem ekonomi memiliki utang yang besar, terus kabinet sering berganti, lalu terdapat beberapa ketidakstabilan politik, dan beberapa kebijakan ekonomi penting pada masa ini antara lain adalah gunting Syafruddin, pemotongan nilai uang untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menambah kas negara. Yang kedua, gerakan Benteng, upaya melindungi pengusaha pribumi melalui bantuan kredit namun kurang berhasil karena penggunaan dana yang tidak tepat. Sistem ekonomi Alibaba, pemberian kredit dan lisensi kepada pengusaha pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Nasionalisasi perusahaan asing, mengambil alih perusahaan-perusahaan milik Belanda untuk memperkuat ekonomi nasional.
Terus yang terakhir, rencana pembangunan 5 tahun RPLT, upaya merencanakan pembangunan ekonomi jangka panjang, namun terhambat oleh ketidakstabilan politik. Selanjutnya di era demokrasi terpimpin, intervensi negara lebih dominan dan ekonomi di bawah komando. Pada demokrasi terpimpin, kekuasaan ekonomi terpusat pada presiden dengan ekonomi komando yang mengutamakan peran negara dan BUMN. Pemerintah berupaya membebaskan perekonomian dari pengaruh asing dan menerapkan kebijakan ekonomi terpimpin dengan tujuan menuju ekonomi sosialis. Beberapa kebijakan ekonomi di masa ini antara lain pembentukan Dewan Perancang Nasional, yaitu menyusun rencana pembangunan nasional jangka panjang. Lalu centering, devaluasi mata uang, penurunan nilai mata uang dan mengurangi uang beredar yang menekan inflasi, terus pembentukan simpanan bank, selanjutnya deklarasi ekonomi atau dekon, selanjutnya yang terakhir adalah dana revolusi, yaitu mengumpulkan dana untuk membiayai proyek besar negara, namun menyebabkan utang negara meningkat dan inflasi tinggi. Selanjutnya, sistem ekonomi Orde Baru dan reformasi. Orde Baru sekitar tahun 1966 sampai dengan 1998 fokus pada repelita trilogi pembangunan dan investasi asing untuk pertumbuhan industri. Sistem ekonomi pada Orde Baru berfokus pada pembangunan nasional yang terencana melalui program pembangunan 5 tahun atau yang disebut repelita dan trilogi pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi tinggi, stabilitas, dan pemerataan. Pemerintah Soeharto yang menekankan pertumbuhan ekonomi tinggi, stabilitas, dan pemerataan, mendorong investasi asing membentuk lembaga seperti BKPM untuk memfasilitasi investasi serta menjalin kerjasama dengan IMF dan Bank Dunia. Hasilnya Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 7% per tahun dan penurunan angka kemiskinan yang signifikan meskipun ketimpangan pembangunan dan praktik korupsi tetap menjadi masalah. Selanjutnya masa reformasi, yaitu transparansi, desentralisasi, dan reformasi struktural. Memasuki masa reformasi sejak tahun 1998, sistem ekonomi Indonesia mengalami perubahan signifikan sebagai respon terhadap krisis moneter tahun 1997 sampai dengan 1998. Pemerintah melakukan reformasi struktural dengan mengutamakan transparansi dan desentralisasi dan penguatan institusi seperti menjadikan Bank Indonesia independen. Selanjutnya yaitu pengembangan sektor industri dan perkebunan. Perekonomian Indonesia dalam pengembangan sektor industri dan perkebunan mengalami kemajuan signifikan terutama pada masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru menekankan pembangunan industri manufaktur sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Dengan dukungan investasi asing dan kebijakan proteksi nasional, sektor manufaktur tumbuh pesat dan kontribusi 10% terhadap PDB pada tahun 1967. Kebijakan industrialisasi ini didukung oleh pendapatan negara yang meningkat dari sektor minyak bumi serta pendekatan proteksi dan nasionalisme ekonomi yang kuat. Dalam sektor perkebunan, Orde Baru juga memberikan perhatian besar sebagai bagian dari pembangunan pertanian. Perkebunan menjadi salah satu sektor andalan dalam ekspor komoditas seperti kelapa sawit, karet, dan kopi yang berkontribusi pada devisa negara. Selanjutnya, pada pembahasan makalah ini saya mengambil studi kasus mengenai kebijakan yang diwujudkan oleh pemerintah Orde Baru, yaitu kebijakan industri repelita 1 sampai dengan 5. Kebijakan industri Orde Baru, yaitu repelita 1 sampai dengan 5, diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun atau yang disingkat repelita yang dimulai pada tahun 1969 yang berlangsung selama beberapa periode hingga awal tahun 1990-an. Repelita dirancang oleh para teknokrat seperti Wijoyo Nitisastro dan Emil Salim dengan tujuan untuk memperbaiki struktur ekonomi.
Untuk repelitas 1 sampai dengan 4 berfokus pada industri dan swasembada pangan. Selanjutnya, repelita 4 yaitu pada tahun 1984 sampai dengan 1989 pembangunan industri semakin diprioritaskan, terutama industri padat karya seperti industri logam dasar dan mesin, sebagai upaya untuk meningkatkan devisa negara dan mengurangi ketergantungan pada minyak dan gas bumi. Kebijakan ini juga disertai dengan reformasi administrasi pembangunan, penghematan anggaran, dan devaluasi mata uang secara bertahap. Selanjutnya, repelita 5 pada tahun 89 sampai dengan 94 melanjutkan fokus pada diversifikasi ekonomi dengan pengembangan industri ekspor, meningkatkan sektor transportasi, komunikasi, dan pendidikan sebagai pendukung pembangunan industri. Dalam hal ini terdapat dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pemerintah yang ini, yaitu pergeseran struktur ekonomi, peningkatan ekspor, namun juga muncul tantangan seperti ketimpangan wilayah dan ketergantungan pada modal asing. Selanjutnya, tantangan dan dinamika. Ketimpangan pembangunan wilayah, kualitas SDM dan lapangan kerja, ketergantungan modal asing, dan risiko global. Lalu di sini diperlukan analisis rasional dari pemerintah untuk substitusi impor, industri padat karya, dan diversifikasi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, kesimpulan dari kajian studi kasus tadi dan pembahasan tadi mendapat kesimpulan bahwa sejarah perkembangan Indonesia khususnya di sektor industri dan perkebunan sangat erat kaitannya dengan kebijakan atau pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku ekonomi. Keberhasilan pembangunan industri dan perkebunan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas keputusan pemerintah yang rasional dan terstruktur dan adaptif terhadap kondisi nasional maupun global. Pengambilan keputusan strategis menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan daya saing dan keberlanjutan sektor-sektor ekonomi utama, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan beberapa saran. Yang pertama, peningkatan kapasitas pengambilan keputusan dan penguatan sistem informasi berbasis data untuk mendukung kebijakan yang akurat, cepat, dan adaptif. Yang kedua, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan manfaat pembangunan guna mengurangi kesenjangan antar wilayah dan kelompok masyarakat. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan agar sektor industri dan perkebunan semakin produktif dan berdaya saing tinggi. Terima kasih Bapak Ibu, sekian atas perhatian semuanya. Saya siap menerima pertanyaan dan diskusi lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.